وهما صفتان قائمتان بذاته تعالى يتعلقان بكل موجود أي ينكشف بهما كل موجود واجبا كان أو جائزا. Sifat sama basar itu adalah adalah dua sifat yang ada pada zatnya Allah Ta'ala. Berdiri pada zat Allah itu artinya ada di zatnya Allah. Yang kedua sifat ini berkaitan dengan semua yang ada. Artinya berkaitan, semua yang maujud, semua yang ada, baik yang ada itu pasti atau mungkin adanya, itu akan terang akan menjadi jelas dengan atau oleh sama dan basar. Syarahnya ya. Huma sifatani lam yufrid kull sifatin minhuma bi ta'rifin lian al-maqsud at-tamyizuhuma an ghairihima min baqiyati sifati. لأن التمييز إحداهما عن الأخرى لعدم تعديهم لا بقية الصفات لا تمييز إحداهما عن الأخرى لعدم تعديهم. Sifat sama dan basar itu tidak disendiri-sendirikan oleh musannif, oleh Imam Fudhali dengan masing-masing dengan punya definisi sendiri-sendiri. Tidak. Kenapa? Karena tujuannya disatukan, dijadikan satu sama dan basar itu. Tujuannya adalah membedakan antara sama basar dengan sifat-sifat yang lain. Tujuannya bukan untuk membedakan antara sama dan basar. Bukan. Kenapa? Karena tidak bisa. Tidak bisa. Apa bedanya sama dan basar itu? Tidak bisa dibedakan. Sebab ta'alluqnya sama. Ta'alluqnya sama. Beda dengan qudrat dan iradat. Ta'alluqnya berbeda. Sehingga didefinisikan sendiri-sendiri bisa. Wa qawru ta'allaqani bi kulli mawjudin ay faqad wa kharja bihi ma laysa kadzalika min as-sifati. Hatta ilmi li'annahu la yata'allaqu bil mawjudi faqad. Kata-kata beliau yata'allaquni bi kulli mawjudin itu maksudnya adalah faqad. Artinya yang menjadi objek sama dan basar itu hanya yang ada saja. Hanya yang ada yang dita'alluqi oleh sama dan basar. Yang belum ada tidak dita'alluqi. Makanya kharajah yang belum ada wa bihi ma laysa hatta ilmi. Jadi dengan kata-kata yata'allaquni bi kulli mawjudin maka tidak masuk sifat-sifat sifat-sifat yang tidak takluk pada setiap yang maujud, yaitu sifat-sifat yang lain sampai sifat ilmu. Sifat ilmu kenapa? Kenapa tidak masuk ita'allaquni bi kulli mawjudin? Karena sifat ilmu itu tidak bertakluk pada yang wujud saja, yang tidak mewujud, yang mustahil saja tak ditakluki oleh ilmu. Kenapa? Gimana? Mustahil kalau ditakluki? Berarti Allah tahu bahwa sesuatu itu adalah mustahil. Qauluhu yata'allaqani ay ta'alluqan tanjiziyan qadiman bin nisbati li dzatihi ta'ala uswatihi wa tanjiziyan hadisan bin nisbati lil hawaditsi ba'da wujudiha asalahiyan qadiman bin nisbati lahum qablu kama sayati. Maksudnya ta'allaqan itu adalah ta'alluq tanjizi, ta'alluq yang langsung yang dilaksanakan qadiman yang qadim dulu. Itu kalau memandang kepada zatnya Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah. Dan ta'alluq tanjizi hadis kalau melihat kepada yang baru, makhluk punya pendengaran, makhluk punya penglihatan. Yang dilihat oleh makhluk itu adalah hadis ba'da wujudnya, setelah makhluk itu ada. Dan solahiyan qadiman
atau solahi qadiman, qadim binisbati lahum. Untuk makhluk adalah solahai qadim. Allah mendengar, Allah melihat makhluk sebelum makhluk diwujudkan, sebagaimana nanti akan diterangkan. Qauluhu bi kulli mawjudin kharja al ahwalu al umuru al i'tibariyatu wal ma'dumatu kama nasu alaihi ba'dul muhaqqiqina. Di definisi beliau kata-kata bi kulli mawjudin itu tidak memasukkan ahwal, kondisi-kondisi dan hal-hal yang sifatnya tinjauan dan sesuatu yang tidak ada, maka tidak ditakluki oleh sama dan basor, sebagaimana yang ditegaskan oleh sebagian ulama-ulama yang tahqiq ilmunya. Qauluhu yang kasyifu ila akhirih fi hadha at-ta'bir tasammuhun li'anna haqiqata ta'alluqi dhalabus sifati amran zaidan 'ala dzati kama ulama mimma marra. Wa kadza yaqulu fi nadhirihi ba'du. Di dalam kata-kata beliau yang kasyifu itu redaksi yang kasyifu tafsir ya. Apa itu ya ta'allaqoni ditafsiri dengan yang kasyifu itu adalah majaz, artinya tidak benar 100%. Itu pakai bahasa majaz. Kenapa itu dikatakan majaz? Karena hakikat ta'alluq itu artinya ta'alluq itu yang sebenarnya adalah sifat menuntut sesuatu yang lebih daripada zat. Jadi misalnya sifat ilmu Allah. Sifat ilmu Allah itu menuntut sesuatu yang lebih dari zat Allah, berarti mengetahui ini. Begitu ya. Sedangkan sama dan basor kalau ditafsiri yang kasyifu, yang kasyifu berarti tidak dhalabus sifat amran zaidan. Wa kadza yaqulu fi nadhirihi ba'du. Kemudian juga fi hadha tafsir tasammuhun itu harus diucapkan juga untuk kata-kata yang seperti yang sejenis dengan yang kasyifu di keterangan setelah ini. Qauluhu wajiban kana au jaizan ta'mimun fil mawjudi wa ata bihi ma'ilmihi min al-kulliyati li ajli tafri'i ba'dahu. Kata-kata beliau wajiban kana au jaizan itu adalah memutlakkan sesuatu yang maujud, bahwa yang maujud itu baik yang pasti atau yang jaiz. Beliau menyebutkan kata-kata wajiban kana au jaizan itu apa tujuannya? Padahal sudah maklum dari kullu maujudin itu kan mutlak, baik yang jaiz atau wajib. Kenapa diberi keterangan wajiban kana au jaizan? Itu tujuannya adalah karena ada tafriq setelah itu, ada pengembangan dari kata-kata wajiban kana au jaizan setelah kata-kata ini. Qauluhu luarnya ya. Fasam'u wal basaru yata'allaqani bi dzatihi ta'ala wa sifatihi. Jadi sifat sama basar itu berkaitan dengan zat Allah dan sifat-sifat Allah. Ay anna dzatahu wa sifatihi munkashifatun lahu ta'ala. Bisam'ihi wa basarihi ziyadatan 'ala al-inkishafi bi ilmihi. Jadi sama dan basar itu bertakluk pada zatnya Allah. Artinya Allah mendengar zatnya Allah, Allah melihat zatnya Allah dan sifat-sifat Allah. Artinya apa? Artinya zat Allah itu dan sifat-sifat Allah itu bisa terang pada Allah oleh sama basarnya Allah. Terangnya lebih daripada terangnya zat Allah dan sifat Allah oleh sifat ilmu Allah.
oleh sifat ilmu Allah. Kemudian ke syarahnya ya. Fasamu al-basar mufarra'un ala qawlihi ta'allaqani bi kulli mawjudin bin nisbati lil wajibi. Kata-kata fasamu al-basar itu adalah pencabangan atau dikembangkan pengembangan dari kata-kata beliau ya ta'allaqani bi kulli mawjudin. Tapi bin nisbati lil wajib. Memandang kepada yang wajib ya, yang jaiz nanti. Wa Zaidun wa Amrun wa Zaidun wa Amrun wal haidhu yasma'u Allah ta'ala zawatihima wa yubsiruha wa yasma'u sawta sahibis sauti wa yubsiruhu ay sauta. Zaid dan Amar dan dinding atau pagar itu Allah mendengar zatnya, bendanya. Zaid dan Amr dan dinding itu didengar oleh Allah. Kalau kita kan hanya melihat, tidak mendengar. Allah mendengar. Dan Allah melihat Zaid, Amr, dinding itu. Dan Allah mendengar suaranya orang yang punya suara dan Allah melihat suara itu. Kalau kita kan mendengar suara, tapi Allah melihat suaranya lagi. Kalau kita hanya mendengar suaranya. Gimana? Ya wallahu alam, Allah yang tahu. Qawluhu wa sifatihi al-wujudi. Wa qawluhu Zaidun Amrun ila akhirih mufarrun alaih bin nisbati lil jaizi. Zaidun Amrun dan seterusnya itu adalah pengembangan dari kata-kata beliau ya ta'allaqani, tapi memandang kepada yang jaiz. Sebab Zaid itu jaiz, Amr jaiz. Dinding itu adalah jaiz juga.